A few moments later. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Loko. Saya sekolah di Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Sini saya akan menceritakan cerita singkat Santo Petrus. Masa kecil dan panggilan Santo Petrus. Santo Petrus lahir di Betsaida, sebuah kota kecil di pantai barat Danau Galilea, sekitar tahun 1 sebelum Masehi. Nama aslinya adalah Simon dan dia adalah anak dari Yohanes, seorang nelayan. Petrus memiliki seorang adik laki-laki bernama Andreas, yang juga menjadi salah satu murid Yesus. Panggilan Santo Petrus sebagai murid Yesus. Petrus dipanggil oleh Yesus untuk menjadi salah satu dari ke-12 murid. Yesus meminta Petrus dan Andreas sedang menangkap ikan di Danau Galilea, dan Yesus berkata kepada mereka, "Ikutlah aku dan aku akan membuat kamu menjadi penjala manusia." Peran dalam kehidupan Yesus. Petrus menjadi salah satu murid Yesus yang paling dekat. Dia seringkali menjadi juru bicara bagi murid-murid lainnya, dan dia juga menjadi saksi mata atas banyak peristiwa penting dalam kehidupan Yesus, termasuk transfigurasi Yesus di atas gunung, penyangkalan dan pertobatan. Namun, Petrus juga melakukan kesalahan besar ketika ia menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok, seperti yang telah diprediksi oleh Yesus. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Petrus sangat menyesali kesalahannya dan meminta ampun kepada Yesus. Peran Santo Petrus dalam gereja perdana. Setelah kenaikan Yesus ke surga, Petrus menjadi salah satu pemimpin gereja perdana di Yerusalem. Dia berperan penting dalam penyebaran Injil dan pembentukan komunitas Kristen awal. Santo Petrus menjadi martir. Petrus akhirnya menjadi martir karena imannya. Menurut tradisi, dia disalib di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Nero, sekitar tahun 64-68 Masehi. Petrus meminta untuk disalibkan disalib dengan kepala di bawah karena dia merasa tidak layak untuk mati seperti Yesus. Warisan Santo Petrus. Santo Petrus dianggap sebagai salah satu rasul yang paling penting dalam sejarah Kristen. Dia menjadi simbol kepercayaan dan kesetiaan, dan dia juga dihormati sebagai pelindung gereja Katolik. Sekian cerita singkat saya mengenai Santo Petrus.